Di tengah ramainya kota Purwakarta, ada satu tempat yang hampir semua orang kenal. Tempat ini indah, terkenal, dan menjadi salah satu ikon paling melekat dalam ingatan masyarakat. Tapi di balik keindahannya, ada sesuatu yang membuat banyak orang merasa Situ Bulet bukan tempat yang benar-benar biasa. Bukan karena gelap, bukan karena menyeramkan, tapi karena ada suasana yang sulit dijelaskan, terutama ketika malam mulai turun. Saat air menjadi tenang, lampu mulai memantul di permukaan, dan patung-patung di sekelilingnya mulai tampak seperti berdiri dalam diam sambil mengawasi. Inilah misteri Situ Bulet, Purwakarta. Secara kasat mata, Situ Bulet adalah salah satu tempat paling ikonik di Purwakarta. Lokasinya berada di pusat kota, mudah dikenal, dan sejak lama menjadi ruang yang lekat dengan kehidupan masyarakat. Namun jika dilihat lebih dalam, Situ Bulet bukan hanya sekadar tempat wisata atau ruang publik biasa. Tempat ini adalah situ tua, sebuah kawasan berair yang sudah lama menjadi bagian dari perkembangan Purwakarta dari masa ke masa. Seiring berjalannya waktu, kawasan ini mengalami banyak perubahan. Dari situ alami yang menjadi bagian penting tata kota lama, hingga kemudian berkembang menjadi salah satu pusat ikon visual Purwakarta modern. Kini, banyak orang mengenalnya lewat kawasan air mancur dan penataan yang megah. Tapi, meskipun tampilannya berubah, rasa tua dari tempat ini seolah tidak pernah benar-benar hilang. Dan justru disitulah letak misterinya. Karena tempat yang sudah menyimpan jejak waktu terlalu lama, seringkali tidak hanya menyimpan sejarah, tapi juga menyimpan cerita, simbol, dan kadang perasaan yang tidak semua orang bisa jelaskan dengan logika. Dalam banyak kepercayaan lama, terutama di tanah Sunda dan berbagai wilayah Nusantara, tempat berair seperti situ, telaga, mata air, atau danau kecil sering dianggap bukan sekadar bentang alam biasa. Air dipercaya sebagai sesuatu yang hidup, bukan hanya sumber kehidupan, tapi juga ruang yang menyimpan energi. Karena itu, tak sedikit orang tua dulu yang percaya tempat berair yang sudah tua, apalagi yang berada di pusat wilayah penting, biasanya memiliki penjaga. Penjaga ini bukan selalu berarti sosok menyeramkan. Kadang justru bukan sesuatu yang menakutkan, tapi lebih seperti energi yang menjaga keseimbangan tempat itu. Dan ketika sebuah situ tua seperti Situ Bulet masih bertahan sampai sekarang, di tengah perubahan zaman, pembangunan, keramaian kota, dan datang perginya manusia, maka wajar jika muncul pertanyaan dari banyak orang. Apakah tempat ini benar hanya air biasa? Atau memang ada sesuatu yang membuatnya tetap terasa hidup sampai sekarang? Tapi misteri Situ Bulet tidak hanya datang dari airnya. Ada satu hal yang sangat menarik dan sering luput dari perhatian banyak orang, yaitu keberadaan patung-patung di kawasan ini. Dan di antara semuanya, salah satu yang paling mencolok adalah patung badak. Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya ornamen, hanya bagian dari penataan visual kota. Tapi bagi yang suka memperhatikan simbol, patung badak terasa berbeda. Badak bukan hewan yang sembarangan. Dalam banyak pandangan, badak identik dengan kekuatan, keteguhan, ketahanan, dan sosok penjaga yang diam, tapi kokoh. Ia tidak bergerak cepat, tidak gaduh, tidak mencari perhatian. Tapi ketika ada, kehadirannya terasa berat. Itulah sebabnya muncul urban legend kecil di benak sebagian orang. Patung badak di Situ Bulet bukan sekadar hiasan, melainkan simbol penjaga yang ditempatkan untuk menandai bahwa kawasan ini bukan tempat biasa. Namun yang membuat suasana Situ Bulet semakin unik, bukan hanya satu patung, melainkan
banyaknya patung yang tersebar di kawasan ini. Saat siang hari, semuanya tampak normal, artistik, menarik untuk dilihat, cocok untuk berfoto. Tapi suasana berubah ketika malam datang. Cahaya lampu mulai menciptakan bayangan. Pantulan air membuat bentuk-bentuk terlihat bergerak samar. Dan patung-patung yang tadinya hanya terlihat seperti dekorasi, mendadak berubah menjadi sosok-sosok diam yang seolah berdiri di banyak titik, mengelilingi kawasan, seakan menjaga sesuatu yang ada di tengah. Inilah yang membuat banyak orang merasakan hal yang sama ketika berada di sana malam hari. Bukan takut, tapi seperti ada sensasi halus bahwa tempat ini tidak pernah benar-benar kosong. Seolah ada banyak mata yang hadir lewat bentuk-bentuk diam itu. Dan justru karena mereka tidak bergerak, kesannya jadi lebih kuat. Seperti sedang mengingatkan satu hal. Datang, boleh. Menikmati, boleh. Tapi tetap hormati tempat ini. Banyak tempat terlihat indah di siang hari. Tapi tidak semua tempat punya kepribadian yang berubah saat malam. Situ Bulet adalah salah satunya. Ketika suasana mulai sepi, suara kendaraan menjauh. Angin malam mulai terasa dan permukaan air menjadi lebih tenang. Tempat ini seperti menunjukkan sisi lain dari dirinya. Riak kecil di air terdengar lebih jelas. Pantulan lampu terasa lebih dalam. Dan patung-patung itu yang siang tadi hanya menjadi bagian dari pemandangan, kini justru menjadi pusat dari rasa yang sulit dijelaskan. Ada yang menyebut itu sugesti, ada yang bilang itu hanya efek visual. Tapi bagi sebagian orang, suasana tidak pernah bohong. Karena kadang tempat yang benar-benar menyimpan sesuatu tidak selalu harus menakutkan. Kadang ia hanya perlu membuatmu diam sejenak, lalu sadar bahwa kamu sedang berada di tempat yang terasa dijaga. Apakah patung badak dan deretan patung di Situ Bulet hanyalah penghias kota? Atau mereka memang hadir sebagai simbol dari sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan masih menjaga kawasan ini sampai hari ini? Dan ingat, tidak semua tempat tua itu angker. Kadang mereka hanya ingin dihormati. Kalau kamu pernah datang ke Situ Bulet malam hari, apa yang kamu rasakan? Jangan lupa untuk tekan subscribe, like dan share. Dan jangan lupa pantengin terus hanya di channel The Kanggit.